someone is cut off your way to the street, dan tiba-tiba di tengah jalan Anda dipotong oleh mobil lain. Nah, di sini ada penggunaan kata you atau Anda. Beberapa teoritisi sastra mengatakan ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Because itu bukan pacar saya. Itu bukan mobil saya. Itu bukan bagian dari keseharian saya. Bukan day to day actual life, bukan bagian catatan harian saya. Jadi seolah-olah pembaca sebetulnya tidak punya kaitan dengan pernyataan dari narator yang menggunakan sudut pandang you atau kamu tadi. Jadi sebetulnya saya juga agak bingung tadi kenapa justru perdebatan terjadi pada POV 1. Karena POV 1 itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah sangat testimonial, pesannya terasa langsung, kemudian kita bisa verifikasi. Justru perdebatan yang justru sering menimbulkan percekcokan itu di kalangan kritikus justru pada POV 1. Sehingga ada beberapa teori sastra yang saya perhatikan, POV itu cuma 1 dan 3. Dua tidak pernah masuk. Justru 1 dan 3 ini punya akar tunggang teoritis yang relatif kuat dan mapan. Karena memang dipakai dalam berbagai sastra kanon, baik prosa ya, terutama novel, lakon, termasuk juga di dalam puisi. Saya kira demikian. Saya kembalikan Bu Wiwit. Atau saya kembalikan ke penanya dulu. Iya Pak, sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan di dalam chatting board ya. Gimana Bu Wiwit, kita lanjutkan? Silakan. Langsung aja yang bertanya. Cemberut, Pak. Selamat pagi Pak, saya Ida. Saya mau tanya gini. Ida Pak. Ya silakan. Saya kan pernah menulis sebuah cerita yang ide ceritanya itu mengutamakan tentang anak-anak. Di situ saya memakai, menurut saya memakai POV 1 di mana saya memposisikan diri sebagai karakter utama, di situ bernama Rika. Nah, tetapi jadi karakter POV itu anak-anak ya? Iya, benar, Oke. Anak-anak. Nah, kemudian ada di beberapa bagian saya menggunakan POV 3 di mana saya mengalihkan menurut saya POV 3 gitu. Di mana ketika saya yang awalnya memposisikan diri sebagai Rika, saya berubah menjadi narator yang mengetahui keadaan adiknya yang berada di tempat yang berbeda begitu. Menurut Bapak, sah-sahkah dalam sebuah cerita seperti itu atau tidak diperbolehkan begitu, Pak? Baik. Oke, Afida, pertanyaan tentang jadi naratornya itu anak-anak satu sisi, terus tiba-tiba switching berubah ke karakter lain masih anak-anak, bukan? Iya, karakternya lain anak-anak juga. Anak-anak juga. Iya. Oke. Ada sebuah konsep yang bernama unreliable narrator, narator yang tidak terpercaya, ya. Baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini sebuah konsep. Nah, contohnya di dalam sebuah novel bernama To Kill a Mockingbird. Di situ tokoh utamanya seorang anak-anak berusia 6 tahun pada awal cerita, dan ketika kisah usai usianya 7 tahun. Dalam konsep teori point of view, anak-anak itu termasuk dalam kategori unreliable narrator, narator yang tidak bisa dipercaya. Tapi ada yang sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja misalnya
karena dia memang anak-anak, kemampuan interpretasi, kemampuan tafsir, kemampuan membahasakan atau memahami fakta itu tidak bisa diverifikasi karena masih anak-anak. Tetapi anak-anak ini punya kemampuan untuk membahasakan fakta. Kalau kelemahannya adalah menafsirkan fakta, tapi kelebihannya adalah membahasakan fakta. Itu objektif. Itu disebut dengan objective narrator. Dia menceritakan apa adanya, tapi dia tidak menafsirkan. Jadi ada orang menganggap cerita anak-anak ini lebih dipercaya dalam konteks memverifikasi fakta, bukan menafsirkan fakta. Tapi ada juga unreliable narator yang tidak bisa dipercaya karena sengaja. Misalnya naratornya adalah penjahat. Nah, kalau penjahat itu apa yang dikisahkan itu adalah bohong. Apa yang dikisahkannya itu adalah misleading, artinya menyesatkan pikiran, sesat pikir. Karena memang sengaja untuk, namanya penjahat ya, seperti sengaja untuk berbohong, sengaja untuk berdusta dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau narator itu berpindah-pindah? Satu sisi katakanlah pada satu chapter dia menggunakan anak-anak, kemudian pada chapter berikutnya dia sudah dewasa, atau seperti yang Afida sampaikan tadi, ada beberapa anak-anak. Itu sah saja, itu namanya alternative point of view, sudut pandang yang gonta-ganti, itu sah saja. Dan memang ada tujuannya, ada yang mengatakan dengan memasang karakter yang berbeda, kita bisa melihat, kita sebetulnya bukan fokus pada satu protagonis, kita ingin melihat bagaimana sebuah gambaran komunitas. Jadi semakin banyak karakternya dengan pertukaran karakter, kita lihat bukan pada one person, tapi one community. Yang kedua, kita juga ingin belajar bagaimana sebetulnya terjadinya transformasi psikologis, terjadinya transformasi sosial dengan munculnya banyak terjadinya pergeseran karakter itu. Jadi itu sah, itu acceptable, bisa diterima, tapi dalam kategori point of view itu masuk dalam kategori atau dalam bilik unreliable narator yang tidak dipercaya. Tapi bukan dengan nada negatif ya, karena kategorinya juga dua tadi, ada yang on purpose, sengaja, ada yang tidak, seperti kasus anak-anak tadi. Bahkan kalau ada sebuah cerpen dari Ernest Hemingway yang berjudul Hills Like White Elephants, white hills like white elephant, bukit seperti gajah putih. Protagonisnya, naratornya tapi bukan anak-anak ya. Dia tidak hanya membahasakan fakta antara dua couple, antara dua orang yang berhubungan laki-laki dan perempuan. Tapi dia tidak menjelaskan mereka ngomong apa, karakternya ngomong apa, kemudian si perempuan akan melakukan operasi karena apa. Tidak, dia hanya mengisahkan fakta seperti wartawan. Dia tidak melakukan opini, tidak memberikan opini, dan sebagainya. Dan itu juga sah. Jadi kita sebetulnya dalam point of view itu sangat fluid, sangat encer, sangat cair. Sepanjang memang kita sudah sedari fajar, sedari awal menjelaskan tujuan saya apa. Apakah ingin memperkuat protagonis satu tokoh, atau ingin menangkup telentangkan sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan yang kemudian mensyaratkan hadirnya berbagai karakter, nggak cuma satu karakter. Bahkan kita juga lihat beberapa karya sastra, sebuah novel yang memang terlalu banyak karakter sehingga kita bingung, karena memang para target utamanya adalah bagaimana sebuah masyarakat dilihat dalam perspektif jamak, bukan hanya melihat dalam konteks superhero atau superheroin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan sama Afida. Silakan Kak Afida, sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah udah cukup. Makasih Mbak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Bu. Pak Doni, kita lihat ke chat dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Meti. Silakan dibaca aja Bu ya, saya juga bingung. Saya baca ya. Ini mengenai contoh pada kutipan EA tentang POV 3 terbatas tadi, tentang Tuan Bravo. Pada kutipan tersebut tadi beliau, Kak Meti menangkap bahwa Tuan Bravo adalah tokoh utamanya. Nah, apakah POV 3 terbatas ini kita hanya mengetahui isi pikiran tokoh utamanya saja tanpa mengetahui pikiran si Bingo? Tadi kan ada Bingo sama Tuan Bravo.
atau bersama dengan perwira Willy atau terbatas tidak mengetahui isi pikiran semua tokoh gitu. Ya, baik. You got the point? Ya, I got the point. Ya, thanks. Oke, thank you. Lanjut Pak Doni, Langsung silakan. aja ya, daripada Oke. saya juga lupa. Silakan Kak Meti jadi- disimak dari Pak Doni. Oke, point of view, sudut pandang orang ketiga itu dibagi dua. Sebetulnya ada tiga, tapi saya menyampaikan dua. Ada yang disebut dengan terbatas, limited. Yang kedua omniscient, yang serba tahu. Serba tahu ini seperti Tuhan lah, all knowing. Jadi kalau kita melihat dalam konteks sudut pandang yang terbatas, ya kita hanya melihat, hanya mengidentifikasi, hanya familiar dengan perasaan dan pikiran protagonis, itu doang. Namanya limited. Limited itu terbatas, ya. Dan sasaran tembaknya tetap protagonis, tokoh utama. Tapi kita juga bisa melihat ini dalam analisis, ternyata kita juga bisa mengidentifikasi bagaimana pikiran dan perasaan dari Bingo, dari perwira Willy, dan lain-lain. Nah, itu masuk dalam kategori omniscient point of view, sudut pandang yang serba tahu. Jadi kita mau milih yang mana? Kalau kita menggunakan sudut pandang orang yang terbatas di dalam penulisan fiksi, ya kita hanya mengesankan kepada pembaca, atau pembaca punya akses terhadap pikiran dan perasaan dari tokoh utama. Tapi kalau kita ingin menjelaskan atau ingin membentangkan, menghidangkan pembaca dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan dari karakter-karakter lain, kan karakter itu kan ada main character, ada major character, ada minor character. Karakter utama yaitu protagonis, hero atau heroin. Tapi ada karakter-karakter lain. Itu juga bisa kita baca. Kalau Ibu atau Bapak semua atau teman-teman pernah membaca novel Pride and Prejudice dari Jane Austen misalnya, itu tokoh utamanya memang semua tokoh di dalam itu kita bisa baca. Kenapa? Karena dari konflik yang terjadi, dari dialog antara kakak beradik yang terjadi, kemudian juga dari pikiran-pikiran yang bisa kita lihat dalam pernyataan-pernyataan karakter. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa terserah kita mau pakai mana. Kalau limited, pastikan yang menjadi sasaran tembak adalah protagonis. Tapi kalau omniscient, yang all knowing atau serba tahu, kita harus menyajikan kepada pembaca karakter baik dalam pikiran dan perasaan dari karakter-karakter yang lain. Demikian Bu Wiwit. Oke, terima kasih Pak Doni. Kak Meti bisa respon? Sudah cukup ya? Atau kita lanjut? Kak Meti. Oke. Selanjutnya saya baca dari Kak Rehansa. Apa dibolehkan dalam sebuah naskah yang di dalamnya menggunakan kata ganti aku, umumnya yang kita ketahui sebagai POV 1, kata ganti aku diubah atau berubah digunakan pada tokoh yang berbeda. Misalnya pada paragraf 1 penggunaan aku untuk Ana. Kemudian di paragraf 2 penggunaan aku split ke tokoh Aira. Karena tokoh si Ana pingsan misalnya gitu. Kemudian paragraf 2 ini akunya si Aira menceritakan keadaan Ana. Ini dari Kak Rea. Ya, silahkan disimak Kak Rea. Pak Doni sudah bisa memahami yang saya baca ya, kurang lebihnya? Ya. Oke, silakan Pak Doni. Sebetulnya tadi ya silakan. Terima kasih Bu. Saya sudah singgung tadi itu masuk dalam kategori alternate point of view, sudut pandang yang bergonta-ganti. Alternate itu artinya gonta-ganti atau bergeser. Dan itu sah-sah saja karena sebagai misal dalam yang sangat terkenal itu Kurt Vonnegut dalam Slaughterhouse 5, dia sengaja untuk menggonta-ganti karakter, bukan sudut pandang, karena tujuan utamanya sebetulnya bukan karakter, tetapi pesan yang ingin disampaikan. Ada lagi contoh novel, dia berganti sudut pandang karena memang disengajakan karakter tertentu sudah meninggal sebelum akhir cerita. Dan muncul sudut pandang lain untuk memunculkan hero atau heroin baru, untuk memunculkan protagonis yang terbaru. Lagi-lagi saya hendak menekankan, itu tergantung kita yang menjadi sasaran kita apa. Apakah kita ingin menghidupkan protagonis
apakah kita ingin menjelaskan konflik dalam masyarakat, atau kita ingin betul-betul melihat peristiwa dalam konteks testimonial, sehingga ketika kita berhajat untuk memahami sebuah aspek testimonial, maka sudut pandang orang pertama atau aku itu harus konsisten digunakan. Kenapa? Karena ingin diverifikasi, ya seperti Moby Dick tadi lah. Pembaca akan menikmati bagaimana ganasnya ikan hiu putih, bagaimana konflik batin yang dialami oleh Kapten Ahab, bagaimana hubungan yang sengit dengan anak buah kapal yang lain lewat cerita sosok aku tadi. Jadi lagi-lagi tidak ada aturan baku untuk apakah kita mesti membuat satu paten atau satu pola bahwa sudut pandang itu nggak bisa diubah. Secara teoritis itu dibenarkan karena ada namanya tadi alternate point of view, sudut pandang yang gonta-ganti. Demikian Bu Wiwit. Suara Wiwit itu masih mute. Oke, maaf. Ya, saya gaptek. Oke, ada yang mau bertanya, yang standby di kamera, ada yang mau bertanya, silakan. Mbak Wit. Oke, Bang Roci, silakan. Iya, jadi seperti pertanyaan yang sudah saya tulis tadi. Jadi kan akhir-akhir ini ada fenomena di mana bahwa banyak penulis pemula yang mengatakan bahwa pop 3 itu lebih baik daripada menggunakan alternating pop atau pop bergantian itu, lebih baik pop 3 saja. Kan itu melingkupi semuanya katanya. Padahal kan yang namanya alternating pop ini kan masuk ke dalam sebuah, ya bisa dibilang sebuah pakem ya dalam bercerita kan. Tapi ada saja yang menyalahkan seperti itu. Nah, apakah ini bisa dibenarkan bahwa pakai alternating pop itu salah seperti itu loh? Oke, bisa Pak Apakah Doni harus bisa pakai pop 3 gitu? Apakah lebih baik pakai pop 3 saja? Kan tidak disalahkan juga kan? Ya. Berbagai cara untuk menyampaikan ide, istilahnya gitu ya, Bang Roci ya? Iya benar. Oke, Karena ada memang pesan-pesan yang memang harus disampaikan. Karena cerita itu kan menurut saya bukan hanya sekedar bercerita lalu selesai kan, Ya. tapi ada pesan yang kita bawa di sana seperti itu. Oke, silakan Pak Doni bisa langsung menanggapi. Oke, secara historis kemunculan alternative point of view itu muncul karena apa? Karena memang ada keterbatasan pada point of view yang lain. Dalam point of view 3 misal penggunaan kata he, penggunaan subjek dia, saya, he atau she. Beberapa sastrawan tidak merasa puas. Kenapa? Karena kalau narator keluar, dia memang membebaskan tokoh dalam fiksi atau karakter dalam novel itu untuk bercengkrama, untuk berkonflik dan sebagainya. Seakan-akan dia lepas tangan. Kan itu di dalam point of view 3. Maka muncul konsep point of view, alternative point of view ini muncul untuk menjembatani kekurangan dari point of view tadi, point of view 3. Apakah itu dibenarkan? Ya boleh, itu sudah dipakai. Kalau teman-teman lihat Kurt Vonnegut itu, coba salah satu karyanya Slaughterhouse 5, itu karyanya sangat luar biasa dan sebagainya. Itu gonta-ganti sudut pandang, sah-sah saja. Artinya saya ingin menegaskan secara teoritis itu bisa diterima, dipertanggungjawabkan. Tapi apakah ini bisa mengikuti selera pasar, apakah ini sesuai dengan mainstream atau enggak, itu lain cerita. Tapi kalau kita berbicara secara ilmiah, berbicara secara epistemologi, maka itu sah-sah saja. Kenapa? Karena dalam teori, enggak cuma sastra ya, sebuah teori itu muncul untuk menggugurkan atau menyempurnakan teori sebelumnya. Karena ada kekurangan pada point of view 1, 2, dan 3, ternyata point of view 3 ini juga mesti dipecah-pecah, ada limited, ada omniscient, ada lagi objektif.
Kemudian itu juga tidak cukup, muncul lagi alternative point of view. Bahkan ketika sudah lengkap point of view 1, 2, 3, ada lagi yang sepakat point of view ini perlu dieliminasi karena ini tidak benar, ini tidak jujur. Terus mereka menggunakan POV 1 dan 3. Tapi secara epistemologi, secara keilmuan, masing-masing punya penjelasan, masing-masing punya logika dan keabsahan yang bisa dipahami. Bukan berarti kalau itu tidak dipakai itu tidak, kalau yang lain gugur itu tidak dipakai, enggak. Jadi begitu dalam teori ya, dalam teori seperti itu. Tapi yang saya perhatikan dalam industri perbukuan ya tidak semuanya, termasuk penggunaan kata, terutama di sastra Inggris, penggunaan kata-kata you itu sekarang Anda itu sudah semakin berkurang. Karena tidak ada engagement, tidak ada semacam pertalian dengan pembaca. Karena pembaca merasa, saya tidak merasa diwakili oleh pengarang ketika pengarang menggunakan kata you. Jangan-jangan pengarang itu kesannya menunjuk saya, padahal secara emosional saya tidak terlibat, saya tidak tahu dia bicara apa dan sebagainya. Demikian Mas Rocky. Ya, terima kasih. Jadi intinya POP 3, gini dikit lagi. Jadi intinya POP 3 ini kalau misalnya kita mau pakai POP bergantian tadi itu sah-sah saja ya. Berarti tidak bisa dikatakan bahwa POP 3 lebih baik daripada POP bergantian ya. Ya, ini bukan persoalan yang paling baik atau yang paling jelek ya. Ini hanya persoalan kategorisasi aja. Oh, mantap. Sip. Kategorisasi. Kalau Anda mengkategorisasi ini, ya terserah. Yes. I got it. Baik, saya kira demikian pada kekurangan. Oke. Nanya? Ya, lanjut Bang Roji, masih ada yang ditanya, silakan. Sudah cukup ya? Saya. Halo, sudah cukup ya Bang Roji ya? Oke. Ada lagi yang raise hand atau bertanya sebelum saya baca chat? Silakan langsung. Xiaomi ya. Ini siapa namanya Xiaomi ini? Siapa yang mau bertanya? Oke. Siapa? Reza. Oh, Reza. Silakan Bang Reza. Dari mana? Maaf, tanya dulu. Dari Indramayu. Oh, salam dari Indramayu. Silakan langsung ke Pak Doni, silakan. Apa yang dimaksud dengan narator? Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Kenapa terbagi 3? Kenapa ada terbatas dan maha tahu? Itu berdasarkan apa semuanya? Terima kasih. Baik, langsung itu udah saya jelasin. Narator di dalam slide itu adalah, coba cek, tapi mungkin kan ini belum dibagikan ya. Pertama ya, di apa nama pertama ya, di slide. Oke, saya jelaskan tanpa cek. Boleh. Yang pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah saya jelaskan. Narator itu adalah orang yang menyampaikan cerita. Narator itu bisa pengarang, bisa karakter, atau tokoh di dalam fiksi. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang itulah cara sebuah cerita disajikan. Kenapa ada POP 1, 2, 3? Itu karena itu hanya berdasarkan teori sastra, bahwa kebetulan saya mengajar sastra Inggris, munculnya POV 1, 2, dan 3 ini karena terjadi perdebatan tentang kualitas pesan, tentang maksud pesan yang akan disampaikan pengarang. Jadi muncul semacam lagi-lagi persoalan kategorisasi. Lagi-lagi, dan itu adalah hanya persoalan teori sastra. Dari mana munculnya? Banyak. Tapi saya tidak perlukan siapa tokoh-tokoh sastranya. Tapi munculnya teorisasi sastra atau kritikus sastra itu setelah mereka membaca karya-karya sastra. Dan kemudian mereka melakukan semacam kategorisasi, membuat bilik-bilik, kamar-kamar, sehingga dengan demikian bisa gampang diidentifikasi. Apalagi pertanyaan tadi ya? Saya mesti balik lagi nih. Kenapa ada terbatas dan tidak? Kenapa terbatas? Kenapa maha tahu? Ya itu lagi-lagi analisis terhadap karya sastra. Kenapa terbatas? Karena memang ada pengarang yang hanya mengisahkan kepada pembaca tentang satu tokoh saja. Dan itu dilakukan secara sengaja. Misalnya ada protagonis adalah tokoh utama dalam novel. Pengarang mengisahkan segala pikiran dan perasaannya pada satu sosok ini doang. Dan pengarang
tidak menjelaskan pikiran, perasaan, atau dinamika dari karakter-karakter lain. Nah, dalam teori sastra ini disebut dengan limited point of view, sudut pandang yang terbatas. Tapi juga kita bisa temukan dalam cerpen, dalam novel, bagaimana pikiran dan perasaan dari semua karakter yang ada. Katakanlah karakter utamanya adalah kakak. Ternyata kita juga bisa mengidentifikasi karakter dari adiknya, dari bapaknya, dari ibunya, pamannya, bibinya, dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan omniscient point of view, sudut pandang yang serba tahu. Seolah-olah pengarang ya lebih tahu tentang pikiran dan perasaan tokoh yang ada di dalam karya sastra melebihi karakter itu sendiri. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, Bravo tidak tahu bagaimana pikiran perasaan Bingo, tapi pengarang tahu, dan ketahuannya itu akan dimetamorfosiskan, akan diejawantahkan di dalam plot-plot berikutnya, dalam alur berikutnya. Jadi begitu, itu hanya persoalan lagi-lagi persoalan kategorisasi. Kenapa itu muncul ya? Karena sekali lagi teori sastra itu muncul untuk mengidentifikasi sesuatu agar lebih jelas dan melengkapi teori-teori sebelumnya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Doni. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 9. Pak Doni masih ada acara atau masih bisa menanggapi teman-teman yang bertanya? Kalau masih ada pertanyaan nggak, Bu? Kira-kira masih ada yang bertanya? Kalau masih ada yang bertanya, sudah tersedia link season 3. Saya tadi belum puas. Oh, belum puas. Boleh, ini masih ada waktu 5 menit, silakan. Ya, Iya, silakan. tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang ya kenapa seperti itu kan, ya berdasarkan teori-teori yang ada. Cuma bisakah Bapak memberikan saya analogi yang tepat, kenapa yang ini bisa terbatas, kenapa yang ini bisa maha tahu, itu analoginya seperti apa gitu Pak? Bukan analogi, Anda mesti baca karya sastra itu dan analisis, karena ini bukan teori muncul bukan untuk membuat karya sastra, tapi menganalisis karya sastra. Seperti Bravo dan Bingo tadi. Ketika sebuah cerpen, katakanlah pembaca hanya bisa mengidentifikasi satu tokoh utama, pikiran dan perasaannya, dan dia tidak bisa mengetahui pikiran dan perasaan tokoh-tokoh lain, itu masuk dalam point of view, limited point of view, POV yang terbatas. Pembaca akan memberikan testimoni, saya nggak bisa memahami tokoh B, C, dan D, karena yang hanya tegas, yang hanya bisa saya identifikasi cuma A. Pengarang hanya memberikan ruang yang terlalu sempit dengan memberikan ruang, dengan memberikan penjelasan yang lebih luas pada sosok A tadi. Itu disebut limited ya. Nah, yang penting paham dulu. Nah, yang kedua, kalau pembaca kemudian bisa mengidentifikasi karakter, pikiran, perasaan semua tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah fiksi, novel, cerpen dan sebagainya, itu masuk dalam kategori serba tahu, bahwa pengarang kemudian dengan sengaja melimpahkan atau membahasakan bagaimana karakter, pikiran, dan perasaan semua karakter di situ. Jadi di sini ini adalah bekas tangan pengarang. Pengaranglah yang menentukan sikap yang kemudian bisa ditafsirkan oleh pembaca. Kalau pembaca melihat ternyata semua karakternya bisa diidentifikasi, maka itu pengarang membuat sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Tapi kalau pembaca kemudian hanya bisa mengenal atau memahami hanya satu karakter utama, ternyata berarti pengarang itu dengan sengaja menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Jadi begitu ya, kalau ini bukan persoalan analogi, ini persoalan definisi. Dari definisi. Terima kasih Pak Doni. Ya. Ini season 3 habis dalam 3 menit, season 3 bisa dibuka 3 menit lagi. Oke, saya kalau atau ada yang sudah cukup atau masih ada bertanya, saya tunggu di season 3 ya, teman-teman ya. Sudah cukup, Mbak. Oke, terima Ini kasih. langsung pindah ke sana ya? Oke, saya langsung live langsung ke sana.